Perkenalkan, nama saya Timothy Mayampu. Saya akan memaparkan tugas proposal saya dengan judul pengaruh peran guru dan lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar. Untuk latar belakangnya, proses pembelajaran yang sering terjadi pada saat ini masih ada yang kurang efektif bagi siswa. Ini diakibatkan oleh cara mengajar guru yang masih belum menguasai materi pelajaran dan kurang dalam mengaplikasikan keterampilan mengajar guru. Sini juga dikatakan bahwa lingkungan sekolah memainkan peran penting dalam mengembangkan pola pikir siswa, karena fasilitas dan infrastruktur dari proses pembelajaran. Kondisi lingkungan yang menyenangkan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang baik. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih dalam dengan judul pengaruh peran guru dan lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar siswa di kelas 11 IPS di SMA Negeri 3 Manado. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui pengaruh lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar siswa, yang kedua untuk mengetahui pengaruh peran guru terhadap motivasi belajar siswa, dan ketiga untuk mengetahui pengaruh lingkungan sekolah dan peran guru terhadap motivasi belajar siswa. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kepada dunia pendidikan dalam pembelajaran perlayanan peningkatan motivasi belajar siswa, dan diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan referensi untuk peneliti selanjutnya. Dan kedua, ada manfaat praktis, yang mana hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi pihak sekolah SMA Negeri 3 Manado, khususnya guru mata pelajaran, untuk meningkatkan peranan guru yang lebih efektif agar tercapainya motivasi belajar siswa yang lebih baik. Untuk landasan teorinya, motivasi belajar adalah suatu perubahan tenaga dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan, yang disampaikan oleh Frederick J. McDonald dalam Hak Nasar tahun 2004, halamannya yang ke-39. Tapi untuk menurut Clayton Aldelfer dalam Hak Nasar tahun 2004, halamannya yang ke-42, motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi hasil belajar sebaik mungkin. Fungsi motivasi belajar ada tiga, yakni mendorong manusia untuk berbuat, menentukan cara perbuatan, dan menyeleksi perbuatan. Untuk indikator motivasi belajar di sini ada 4, yaitu mengenai takut menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah, dan lebih senang bekerja mandiri. Untuk strategi motivasi belajar sendiri, di sini Katarina Teriani tahun 2006, halaman 186 sampai 187. Di sini dia memberikan beberapa strategi. Yang pertama ada membangkitkan motivasi belajar, yang kedua ada mendorong rasa ingin tahu, yang ketiga menggunakan variasi metode penyajian yang menarik, dan keempat membantu siswa dalam merumuskan tujuan belajar. Peran guru. Pengertian peran guru. Peran mencerminkan posisi seorang dalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Pengertian peran berbarat dalam Fadli yang dikutip Bayu Aswari. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Tugas dan peran guru dalam pendidikan. Untuk tugas dan peran guru sendiri, guru adalah orang yang bertanggung jawab dan mencerdaskan kehidupan anak didik. Untuk itu, guru memiliki banyak tugas, baik yang terikat oleh dinas maupun luar dinas dalam bentuk pengabdian. Terdapat 3 jenis tugas guru, yaitu yang pertama, guru merupakan profesi atau jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru untuk mendidik. Yang kedua, guru sebagai bidang kemanusiaan di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Dan ketiga, guru sebagai bidang kemasyarakatan, di mana oleh masyarakat diharapkan dapat menuangkan ilmu pengetahuan. Untuk kerangka berpikir sendiri, di sini saya menunjukkan kerangka berpikir yang telah saya susun. Yang pertama ada lingkungan sekolah X1, kedua ada peran guru X2, dan ketiga ada motivasi belajar Y.
Untuk hipotesisnya sendiri, yang hipotesis 1 di situ ada pengaruh positif peran guru terhadap motivasi belajar. Hipotesis 2 ada pengaruh positif lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar siswa, dan hipotesis 3 ada pengaruh positif peran guru dan lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar. Kita masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Untuk metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode survei pendekatan kuantitatif. Di sini menurut Sugiono tahun 2013 halamannya yang ke-11, pengertian metode survei adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan angket sebagai alat penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil. Tapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian relatif distribusi dan hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Untuk definisi operasional variabel, di sini ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan. Ada 3 variabel, yaitu variabel independen X1 yaitu lingkungan sekolah, variabel independen X2 yaitu peran guru, dan variabel independen Y yaitu motivasi belajar. Masih di definisi operasional variabel, di sini guru adalah sosok figur yang digugu dan ditiru oleh peserta didik menjadi ujung tombak keberhasilan mereka. Secara terperinci mengenai peran guru diuraikan sebagai berikut. Yang pertama di sini peran guru sebagai informator, kemudian organisator, ketiga motivator, keempat pengarah, kelima inisiator, keenam transmitter, ketujuh fasilitator, kedelapan mediator, dan kesembilan evaluator. Lanjutannya, variabel independen X2 lingkungan sekolah adalah kesatuan ruang dalam lingkup pendidikan formal yang memberi pengaruh pembentukan sikap dan pengembangan potensi siswa. Indikatornya adalah guru, sarana dan prasarana, lalu teman bergaul. Untuk populasi dan sampel, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Untuk sampelnya sendiri, di sini untuk rumusnya n kecil ukuran sampel, n besar ukuran populasi, e toleransi terjadinya kesalahan. Di sini n sama dengan n per 1 tambah n dalam kurung e pangkat 2. Karena di sini sebelumnya saya memakai 38 sampel, jadi 38 dibahagi 1095 hasilnya 34,70 dan dibulatkan menjadi 35. Kenapa sampai dibulatkan menjadi 35? Karena angka yang dibagi yang di atas 50, misalnya seperti 34,50, itu dibulatkan menjadi 35. Untuk teknik pengumpulan data, saya di sini penulis menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner, merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung. Teknik ini dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan kepada responden untuk mendapat jawaban sebagai data penelitian mengenai variabel kemampuan berkomunikasi guru, lingkungan belajar, dan motivasi belajar. Untuk skala Likert digunakan untuk mengukur perilaku atau sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Angket skala Likert dan teknik pemberian skor dapat dilihat pada tabel berikut ini. Sekian pemaparan proposal saya. Terima kasih. Berapa menit?